sudah jelas di waktu apa ya, beberapa hari yang lewat kita masuk sekolah, itu jelas masuk kita di sini ada paling lama 7.15 sudah hadir. Jadi mungkin ada beberapa belakangan ini kepada bapak ibu yang apa ya, yang molor itu tetap apa di menjadi catatan. Langsung tersampaikan oleh kepala sekolah tadi di sini Ibu Ami, oh tidak ada apanya, oh terlambatnya Al-Faisin sakit terlambat tidak ada. Kalau saya waktu itu ada apa ya, ada 5 karena waktu itu saya ada gejala COVID waktu kena sakit ada 5 saya di sini. Kalau sebelumnya salah saya pun tak itu saya katakan tidak ada yang ada keterangan sana. Jadi di sini saya sampaikan kepada kita bersama Bapak Ibu mengenai dalam menggali potensi siswa kita ini, bahwasanya siswa kita ini semuanya ada potensi yang positif. Jadi mari kita gali itu mana kira-kira potensi positif yang ada pada siswa. Kemudian yang kedua mengenai kebiasaan kepada siswa kita. Jadi kepada ibu apalah, kepada ibu atau bapak ibu ber-8 beserta nanti ibu dari nanti, bagaimana kita menciptakan budaya positif di sekolah kita ini. Kalau seandainya bapak ibu misalnya menjadi apa ya, menjadi masuk di kelas atau misalnya ada di pintu gerbang sana, itu usahakanlah budaya apa positif yang apa ya, yang tiga itu. Bukan berarti apa ya, bukan berarti program saya sebagai guru penggerak, bukan. Memang kita di guru penggerak itu memang kita mendapat ilmu dari sekolah yang lain seluruh Indonesia, kita dapatkan di sana apa kelemahan apa kelebihannya, ada tampilkan adalah kelebihan. Jadi sekolah-sekolah yang bagus itu rata-rata sudah menerapkan budaya positif. Sederhana, tapi itu tidak mudah melaksanakannya. Harus dari kita semuanya, dari bapak ibu. Siapa senyum salah, bagaimana sih sudah datang di sana menyapa kita walaupun tidak salamnya ya bisa dengan berdiri atau misalnya menunjuk dia kalau dia lewat ya seperti itu. Sederhana, tapi untuk melaksanakan tidak mudah. Sama dengan bapak ibu misalnya lewat dia apa, lewat misalnya dengan apa ya, dengan misalnya kalian apa, kita misalnya dengan kepala sekolah ada jadi kayak itu wajar itu kita menunduk. Kalau saya usahakan menunduk walaupun siapapun misalnya situ guru saya usahakan itu apa, menunduk saya putar lewat. Siswa sekalipun duduk situ saya usahakan itu menunduk. Itu apa ya, budaya positif, dan itu memang diajarkan dari rumah kita, dari rumah tangga kita sendiri itu diajarkan untuk menghormati orang lain. Jadi kepada kita bersama, bapak ibu guru tidak ada di sini apa ya. Demikian tadi arahan dan bimbingan serta sosialisasi tadi dalam rapat penyusunan berkas untuk tahun anggaran 2020 ini. Dan di sini masuk kita acara inti kita, yaitu rapat sekaligus untuk memberikan masukan kemudian tanggapan nanti di dalam rapat ini. Kenalkanlah kepada kita bersama untuk kita nanti kesepakatan kita dalam rapat ini nanti kenalkan kepada kita bersama memberikan masukan sebelum nanti dipimpin oleh Pak Yani. Itu yang pertama di sini kami sampaikan aturannya nanti yang pertama tidak memotong kalimat atau perkataan nanti dari orang lain atau bapak ibu yang lain. Kemudian yang kedua, kalau nanti mau permisi ya jelas, kalau keluar nanti ya permisi nanti kepada pimpin rapat atau dalam hal ini nanti Pak Yani. Kemudian nanti yang ketiga memberikan usulan dengan aktif untuk dalam pembuatan media atau peningkatan pendidikan keprofesian kita sebagai guru. Kemudian yang keempat memberikan nanti kata-kata atau kalimat yang sopan, dan yang terakhir di sini memberikan masukan juga itu tidak boleh PPKP atau elektronik yang lain kecuali perlu. Nah, itu. Dan mungkin masukan dari bapak ibu untuk kesepakatan kita dalam rapat ini, mungkin ada masukan lainnya kami persilakan sebelum kita masuki yaitu rapat nanti kita, yaitu sosialisasi sekaligus rapat dalam memberikan masukan kemudian tanggapan seperti yang sudah disampaikan oleh ibu kepala sekolah tadi. Banyak kegiatan yang sudah kita susun, yang sudah kita rencanakan, dan nanti mungkin kalau sempat nanti di sini ya kita bagi langsung kepada bapak ibu pada bidang-bidang apa saja nanti yang kita ikuti. Itu tadi pertama, tidak boleh memotong perkataan orang lain, kemudian tidak boleh pakai HP, kondisi kalau keluar memberikan usulan yang fit, kemudian memberikan kata-kata atau kalimat yang sopan. Karena di sini juga ya untuk apa ya, untuk tahun yang ini ya, tahun pelajaran yang terakhir ini seperti yang disampaikan oleh kepala sekolah, kurikulum banyak bertukar, kemudian aturan banyak bertukar, tetapi intinya seperti yang sudah sampaikan mungkin kepada bapak ibu guru
dan kepada pengurus komite juga di sini bahwasanya dari hasil yang disampaikan oleh Pak Dabutinus waktu mengikuti pembukaan webinar atau Zoom atau untuk mengikuti Zoom waktu beberapa yang lewat itu untuk semakin Natal itu masih rendah partisipasi untuk mengikuti webinar atau Zoom untuk peningkatan pendidikan keprofesian masih di bawah 50% jika dibandingkan dengan kabupaten yang lain, terutama yang ada di pelosok. Kalau yang di kota misalnya Pademangan itu sudah di atas 90% partisipasi guru untuk peningkatan kualitas atau keprofesionalan dari guru tersebut. Tapi seperti saya tambahkan ini masih ada yang masih di bawah, dan harapan nanti kepada pengurus komite nanti kami harapkan nanti untuk berpartisipasi aktif memberikan masukan. Ada mungkin hal-hal yang kurang jelas, nanti ada yang janggal misalnya ada pada guru pengembangan atau siswa. Kami harapkan kami tidak menunggu masukan dari Bapak, langsung kami harapkan itu langsung memberikan masukan, kemudian tanggapan apa kira-kira solusi, sehingga nanti dalam mencetak siswa ini seperti yang disampaikan oleh kepala sekolah, tidak ada cara lain, tidak ada metode yang lain, itu tidak terlepas dari disiplin dari guru, terutama mengenai keteladanan. Dan keteladanan yang benar ini pun ini harus ditinjau. Dan kepada Bapak Ibu guru, kami harapkan sekali lagi dalam memberikan arahan kepada siswa atau memberikan pendidikan kepada siswa itu tidak bisa sekilas, itu melalui keteladanan. Tanpa keteladanan itu siswa tidak akan berubah, tidak akan bisa seperti kita harapkan. Dan keteladanan atau contoh yang baik itu tidak akan berhasil kecuali secara kontinu mulai dari sekarang. Kalau misalnya ada misalnya masalah atau angin atau kejanggalan mungkin yang menurut kita tidak pas, itu tidak menjadi halangan kepada kita untuk memberikan keteladanan yang terus menerus kepada siswa kita. Itu untuk harapannya ke depan, dan ini kita susun pun seperti nanti yang akan dipimpin oleh Pak Yani tidak lain adalah untuk meningkatkan kualitas kita, bahwasanya kita bukan karya kata, kita usahakan nanti karya nyata melalui hasil atau produk atau melalui karakter siswa atau hasil yang dihasilkan oleh siswa kita di masa-masa mendatang. Dan kepada Pak Ahmad Yani waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah, mudah-mudahan tetap tercurah rahmat Allah SWT yang masih memberikan kepada kita semuanya nikmatnya, kemudian nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita masih melaksanakan, yaitu pelaksanaan, yaitu seminar, kemudian juga pelatihan OSIS dan pelatihan di sekolah Setembangan yang dalam hal ini dilaksanakan oleh OSIS SMA Negeri Setembangan. Kemudian salawat dan salam dan tetap tercurah dari banyak person Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sahabatnya lah yang diterapkan dari diri seperti itulah. Kemudian dengan apa untuk masalah salimah ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Langsung saja yang sama-sama hormati kepada sekolah SMA Negeri Setembangan, kemudian Bapak narasumber yang tadi sudah memberikan materi mengenai dari dasar keyakinan kepada siswa kami semuanya. Kemudian di sini masuklah kita materi yang semestinya, yaitu mengenai seminar nasional mengenai adat biasa ini. Jadi dalam hal ini kepada siswa kami semuanya diharapkan untuk langkah pertama ini untuk melaksanakan program atau langkah IGS di sekolah SMA Negeri Setembangan sebagai langkah awal dalam program ini, yaitu sebagaimana kita ketahui bahwasanya IGS itu adalah singkatan atau kepanjangan adalah Sapa Senyum Salam. Mulai hari ini juga mungkin yang lewat sudah dilaksanakan sebagian, mulai sekarang itu nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebaikan ini yang sudah lama kita ketahui, sudah lama kita laksanakan di rumah, ini akan kita laksanakan di sekolah kita, yaitu sekolah SMA Negeri Setembangan, yaitu Sapa Senyum Salam. Setiap tamu, setiap guru, setiap orang yang datang ke sekolah kita, siswa kami semuanya wajib menyapanya, mengucapkan salam, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, kemudian menyapanya apa kabar, apa kabar baik, kemudian kalau kita lewat dari depannya kita menunduk dan mengangkat tangan. Jadi untuk konsep yang pertama ini barangkali seperti itulah penerapannya di sekolah SMA Negeri Setembangan ini. Jadi kepada kita semuanya ini akan kita kolaborasikan, akan kita laksanakan beserta dengan
Bapak guru beserta pihak sekolah yang ada di sekolah SMA Alif Maaf, sehingga sekolah ini adalah sekolah yang bernuansa seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu bahwasanya ada itu adalah di atas ilmu. Mudah-mudahan dengan penerapan ini siswa kami semuanya ini memiliki karakter yang religius, kemudian yang berdisiplin, yang jujur, bertanggung jawab, mandiri, bergotong royong dan seterusnya. Barangkali demikian pemaparan untuk seminar nasional mengenai pelaksanaan mengenai TS di sekolah kita. Demikian, kalau ada pertanyaan kami persilakan kepada moderator untuk demikian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Puji syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita semuanya nikmatnya dan kesehatan, kemudian kesempatan, demikian juga dengan yang lain yang tidak terhingga banyaknya, sehingga kita dapat melaksanakan apel pagi rutin yang kita laksanakan. Kemudian tak lupa selawat berulang salam mudah-mudahan tetap tercurah berbanding kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dapatnya lah yang kita harapkan dari dunia ini sampai di kelak kemudian, dengan lafaz Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri Perkembangan, kemudian Bapak Ibu PKS, Bapak Ibu Guru, serta staf tata usaha yang hadir pada pagi yang berbahagia ini, serta anak kita sekalian kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 yang aktif dan sesuai dalam melaksanakan kegiatan kita di sekolah. Pertama sekali kami ucapkan terima kasih kepada kami semuanya. Ini adalah hari ketiga kita setelah melaksanakan ujian, dan di sini kami sampaikan kepada kami semuanya. Yang pertama, itu mungkin semalam sudah pas kita melaksanakan upacara bendera itu, kemudian Bapak Ibu Guru rapat, kemudian mungkin seperti sampaikan Ibu Akti tadi, itu seharusnya kita sebelum pulang itu diapa dulu di absen untuk evaluasi kegiatan apa yang sudah dan apa yang belum. Kemudian pada pagi hari ini kita melakukan apel sekaligus untuk mengarahkan untuk persiapan kita kegiatan dalam setelah selesai mengikuti ujian semester ganjil dan pelajaran 2021-2022. Di sini kami sampaikan kepada seluruh kami semuanya, kepada OSIS yang sebagai panitia, kami harapkan untuk melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Kemudian nanti itu dilaporkan kepada Bapak Kesiswaan, Bapak Pembina OSIS atau wali kelas dan panitia apa hal-hal kejanggalan yang kurang, kemudian yang sudah atau yang belum. Kemudian yang selanjutnya kepada siswa kami semuanya, tentu untuk ke depan juga kami sampaikan di sini agar siswa kami apalagi yang sudah mengikuti itu LDK yang seminar atau workshop itu ada sekitar 30 orang atau lebih, itu sudah mengikuti workshop yang tujuannya adalah untuk melatih kami sebagai siswa yang standar nasional. Jadi di sana terutama mengenai etika, kepemimpinan, kemudian mengenai lingkungan hidup dan lain sebagainya sudah kami bahas. Harapannya itu kalau yang sudah mengikuti itu bisa nanti kami bahaskan kepada teman kami. Kemudian yang selanjutnya harapannya juga ke depan kita di sekolah, terutama kepada siswa kami semuanya, kita ingin membentuk siswa atau ciri khas kita di sekolah itu diantaranya untuk mengenai penguatan karakter kita sebagai